Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Sarliksan dari Program Studi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nomor induk mahasiswa saya D400200015. Di sini saya akan menjelaskan skrip tugas besar saya untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman dasar. Pertama ada tagar include stdio.h. Ini merupakan file header di mana stdio.h merupakan standar input output. Kemudian ada int main. Ini merupakan fungsi utama dari program. Kemudian ada variabel dengan bermacam tipe data. Di sini saya menggunakan tipe data char atau karakter dan tipe data int atau integer. Pertama saya akan menjelaskan untuk tipe data char saya. Untuk variabel bertipe data char saya, pertama ada variabel makanan yang memiliki array 645. Di sini saya langsung memasukkan nilai dari variabel tersebut. Kemudian ada variabel bertipe data char bernama minuman dengan array yang sama 645 dan saya langsung memasukkan nilai dari variabel tersebut. Kemudian ada variabel A dan B dengan array 100. Ada variabel IK, ada variabel hargama dengan array 100 dan saya juga langsung memasukkan nilai dari variabel hargama. Ada variabel hargami dengan array 100 dan saya langsung memasukkan nilai dari variabel hargami. Kemudian ada variabel total I dengan array 100, total 2 dengan array 100, total I, total K, dan total J. Yang saya sebutkan tadi merupakan tipe data integer atau bisa disingkat int, ini untuk bilangan bulat. Kemudian saya lanjutkan, ini merupakan sebuah proses penginisialisasikan bahwa total I sama dengan 0 dan total K sama dengan 0. Ini akan saya jelaskan ketika masuk ke dalam proses penjumlahan dan perkalian. Di sini yang saya blok merupakan perintah output. Perintah output ini untuk menampilkan sebuah nilai yang telah kita ketik atau kita tuliskan di dalam printf ini. Jadi kita bisa menampilkan apa yang ingin kita ketikkan atau kita tuliskan di sini. Ini merupakan sebuah perintah output. Seperti ini saya menggunakan perintah output untuk menampilkan tulisan selamat datang. Garis ini akan menjadi sebuah tabel nantinya. Seterusnya saya akan teruskan karena printf merupakan perintah output dan di sini semuanya printf, maka akan menampilkan hasil yang sama, yaitu output dengan keinginan masing-masing jika ingin memasukkan apa yang ingin kita tuliskan dan menampilkannya ke dalam layar hasil dari codingan kita. Ini merupakan fungsi perulangan. Ini merupakan fungsi perulangan for, di mana fungsi perulangan for terdiri dari 3 bagian. Pertama ada inisialisasi, kemudian ada kondisi, dan kemudian ada proses increment dan decrement. Di sini saya menggunakan proses increment. Increment ditandakan dengan i++ dan decrement ditandakan i-. Kemudian saya masuk ke struktur dari fungsi perulangan for, di mana di dalam strukturnya terdapat perintah menampilkan output dari perulangan yang kita inginkan. Di sini saya ingin mengulangkan dan menampilkan
nilai dari variabel makanan dan variabel harga ini ya. Saya ingin menampilkan kedua ini dan menampilkan yang ini untuk sebagai nomor. Nanti saya akan lihatkan kepada kalian. Di sini fungsi %d untuk memanggil nilai dari tipe data integer, %s memanggil nilai dari tipe data string, dan %d untuk memanggil nilai dari tipe data integer. Di sini saling berkaitan, di mana %d titik akan berkaitan dengan i, %s akan berkaitan dengan makanan i kurang 1, %d akan berkaitan dengan harga i kurang 1. Kemudian pasti ada pertanyaan, kenapa saya menuliskan i kurang 1? Di sini saya menuliskan i kurang 1 karena jika saya hanya menuliskan i, maka dia akan menampilkan hasil yang berbeda. Seperti yang kita lihat, bahwa kita ingat nilai dari array dimulai dari 0. Maka ketika kita tidak melakukan proses tadi, dia tidak akan menampilkan nilai yang pertama, yaitu martabak har. Karena ketika kita menuliskan hanya i, maka dia akan menuliskan yang ada di atasnya, yaitu 1 di dalam nilai array makanan, yaitu nasi biryani. Ya, nasi biryani. Yang kedua adalah empek-empek, yang ketiga adalah mie celor, yang keempat adalah nasi kebuli, yang kelima adalah roti cane, sedangkan yang keenam hilang. Ini dikarenakan kita tadi melakukan prosesnya memanggil angka i. Tetapi jika kita melakukan inisialisasinya dengan angka 0, maka martabak har akan tampil. Martabak har akan tampil karena array dimulai dari 0. Ini kenapa ada lebih? Karena saya pas dalam pengkondisian saya mengetikkan kurang dari sama dengan 6. Artinya angka 6 akan mengikuti ketika saya menjalankan programnya. Ketika sama dengan saya hilangkan, maka tulisan akan seperti ini. Lihat, dia dimulai dari angka 0. Ini dikarenakan array itu dimulai dari angka 0. Oleh karena itu, saya melakukan penginisialisasian dimulai dari 1, dan untuk pemanggilan dari variabel makanan dan harga saya kurangi 1 agar dia tetap bernilai 1 ketika di dalam output penampilan yang program kita jalankan. Saya kembalikan kembali kepada posisi awal. Ya, sudah jelas tentang kenapa ini ditulis i kurang 1 dan i kurang 1 juga. Karena untuk menampilkan output ini dan agar terlihat lebih rapi. Karena ketika dia dimulai dari 0, maka angka 0 yang keluar, bukan angka 1. Karena array dimulai dari 1. Kemudian ini memiliki proses yang sama, hanya saja struktur di dalam perulangan for ini dia akan menampilkan output yang berbeda dari program yang di atas. Di sini dia akan menuliskan dan menampilkan jumlah beli %s. %s di sini akan mengacu kepada variabel makanan dan menampilkan outputnya. Dan di sini ada scanf. Ini adalah perintah input manual. Ketika kita sedang menjalankan, kita dapat memasukkan nilai atau apa yang kita inginkan, seperti angka, huruf, atau apapun sesuai apa yang ingin kita ketikkan. Di sini saya menggunakan total i seperti yang saya jelaskan. Kenapa saya tuliskan i kurang 1? Dikarenakan array dimulai dari 0 dan total i menggunakan array agar dia mengikuti urutan dari variabel makanan, sehingga ketika saya jalankan akan seperti ini. Kita lihat, ini merupakan %s yang kita ketikkan tadi, sama seperti tadi. Ini juga martabak har dan ini juga martabak har. Artinya
Persen S yang pertama, persen S yang tadi kita ketikkan, dan martabak har I kurang 1 akan mengacu pada nilai variabel makanan yang dimulai dari 0, yaitu martabak har. Seperti yang saya jelaskan, scanf merupakan perintah menampilkan input secara manual. Kita masukkan misalnya 3, nah seperti itu ya. Kemudian di sini sama, perintah output untuk menampilkan apa yang kita ketikkan atau masukkan ke dalam printf. Ini sama seperti fungsi makanan, hanya saja saya mengganti nilai dan penginisialisasian di dalam for menggunakan k, dan saya juga mengganti pemanggilan nilai variabel untuk minuman dan harga mie. Harga mie itu artinya harga minuman ya, dan harga mie itu artinya untuk harga makanan. Di sini sama saja seperti yang di atas, hanya saja berbeda variabel saja dan berbeda maksud dan tujuannya. Ini untuk menampilkan minuman, sedangkan yang di atas untuk menampilkan makanan. Sekarang kita masuk ke fungsi dari itu, sedangkan kita akan masuk ke struk pembayarannya. Ini merupakan perintah output ya, sama seperti tadi, hanya menampilkan perintah output, keluaran output ya berupa struk pembayaran. Di sini saya akan menampilkan sebuah perintah untuk memanggil nilai dari harga makanan tadi, sama seperti yang di atas, hanya saja di sini saya menambahkan banyaknya pesanan dan total. Di sini ada total yang artinya kita ketikkan tadi jumlah yang ingin kita belikan tadi, kemudian kita tampilkan ulang di sini sebagai bukti struk pembayaran. Sedangkan untuk ini untuk banyak ya, total 1 itu untuk banyak porsi yang ingin kita pesan. Sedangkan proses ini saya blok terlebih dahulu. Harga mah I kurang 1 dikalikan total I kurang 1 merupakan sebuah proses perkalian antara variabel harga mah dan total I, dan ini akan menghasilkan sebuah output dari total pesanan yang kita pesan. Misalkan saya tadi menuliskan nilai harga dari martabak har adalah 25. Ketika saya masuk ke fungsi scanf ya seperti ini, martabak har adalah 25.000. Ketika saya memasukkan jumlah dari martabak har adalah 2, maka dia berharga 50.000, artinya 25 dikali 2 jadi 50.000. Begitu nanti dia akan ditampilkan di struk pembayarannya, di output struk pembayaran. Nanti ketika di akhir saya akan menjelaskannya. Di sini ada proses total I sama dengan total I ditambah harga mah I kurang 1 dikalikan total I kurang 1. Kita ingat bahwa total I yang ada di atas itu ya, saya ketikkan total I yang ada di atas itu sama dengan 0. Kita tahu bahwa total I sama dengan 0. Kita asumsikan lagi 0 sama dengan 0 ditambah buka kurung. Kita ingat bahwa harga mah untuk nilai dari array pertama dari harga mah itu adalah harga dari martabak har. Kita ingat bahwa harga dari martabak har itu adalah 25. Ya, harga mah dari martabak har adalah 25. Maka ketika kita memasukkannya, saya akan menjelaskan ini tentang proses total I sama dengan total I ditambah harga mah I kurang 1 dikalikan total I kurang 1. Harga mah tadi 25 untuk martabak har. Kemudian jika kita memasukkan harga mah dari martabak har itu adalah 2, maka hasilnya 50. Ini untuk kondisi pertama. Karena kita akan mengulanginya 6 kali, maka dia akan terus berulang secara terus menerus seperti itu. Kemudian ketika dia memasuki fungsi
ketika dia memasuki kondisi kedua, maka di sini total I yang bernilai 0 di sini akan berubah menjadi 50. Kita misalkan kita ingin memesan PMP itu harganya 10.000. Kita kalikan dengan jumlahnya adalah 5 juga. Maka pada kondisi kedua nilainya adalah 50. Nilai dari kondisi pertama dijumlahkan dengan 50 dari pesanan PMP kita tadi. PMP-nya harganya 10 dikalikan 5 dengan jumlah porsi PMP yang kita inginkan, maka hasilnya 50 juga ya, seperti ini. Kemudian hasil akhirnya adalah 100. Ini merupakan kondisi kedua. Ini akan terus terjadi sampai akhir perulangannya, begitu. Kita melakukan perulangannya 6 kali, maka dia akan diteruskan sebanyak 6 kali. Jika ulangannya 100 kali, akan diteruskan 100 kali, 1000 kali, 1000 kali, begitu ya. Terus di sini ada perintah output sama seperti tadi. Di sini sama juga seperti tadi, hanya saja kita menampilkannya berbeda. Ini kita menggunakan di dalam perulangannya dengan variabel K, dan fungsinya untuk memanggil variabel dari minuman, harga minuman, atau variabelnya bernama harga mie. Total 2 untuk jumlah pesanan dari minuman, dan proses dari total pembelian harga mie. Itu total pembelian minuman tadi ya. Ini merupakan proses yang sama seperti yang dijelaskan di atas. Kemudian ini output juga. Ini output. Ini merupakan proses di mana kita inisialisasikan bahwa total J itu sama dengan total I ditambah total K. Maka kita tahu jika total I-nya ada 100 dan total K-nya ada 200, maka total J-nya sama dengan 100 ditambah 200. Begitu. Ini sebentar. Ini merupakan perintah untuk memanggil nilai dari total I dan total K. Dan di bawahnya ada output. Dan ini perintah output untuk memanggil nilai dari total J atau proses penjumlahan kita tadi. Sekarang kita akan melihat hasil dari codingan kita. Misalkan kita memasukkan jumlah martabak har ada 5, jumlah nasi biryani ada 4, empek-empek ada 10 misalnya, mie celor ada 4, nasi kebuli ada 5, roti cane ada 2. Jumlah beli teh tarik ini seperti yang di atas ya. Prosesnya pun sama, hanya saja nilai variabel pemanggilnya itu berbeda. Kita masukkan 4 misalnya, ST-nya kita masukkan 7, susunya kita masukkan 6, es jeruknya kita masukkan 4, es buahnya kita masukkan 5, kopinya kita masukkan 7, maka dia akan menampilkan hasil dari struk pembayaran. Ini dia hasil akhir dari skrip tugas besar saya. Di sini adalah struk pembayaran untuk makanan. Di sini saya memisahkan antara jumlah pembelian makanan dan minuman karena agar terlihat lebih rapi dan tidak terlalu acak-acak. Ini pun sebenarnya di samping ini ada sedikit acak-acak. Ini dikarenakan outputnya yang terlalu banyak. Terus saya menggunakan K di sini sebagai nilai dari harga, dan total ini sebagai fungsi untuk tampilan outputnya terlihat lebih minimalis, begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.